Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, baik itu nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita, menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman IPM yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, yaitu puasa, ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan rukun Islam yang keempat setelah zakat. Nah, sebenarnya puasa sendiri itu apa sih? Apakah puasa itu dimaknai sebagai hanya untuk menahan hawa nafsu, menahan nafsu makan dan minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari? Apakah seperti itu? Ya, puasa memang secara bahasa memang menahan nafsu, cuman secara keseluruhan makna puasa itu sendiri luas. Nah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa, yaitu puasa Ramadan, karena keimanan dan hal yang diharapkan itu adalah pahala, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni. Nah, ketika kita sudah meniatkan puasa untuk menjalankan sebagaimana ibadah umat Islam, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas kamu sekalian sebelum adanya kamu, agar kamu bertakwa. Jadi perintah berpuasa itu sudah ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ini sampai nantinya dengan senang hati. Jangan pernah ada rasa penyesalan, karena ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan senang hati, secara otomatis amalan ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini itu pun ikut enjoy, tenang, khusyuk dalam menjalankannya. Nah, seperti apa sih makna puasa itu sendiri? Kalau saya pribadi memaknai puasa itu karena puasa itu merupakan kewajiban bagi saya sebagai seorang muslim, maka saya memaknai puasa
adalah suatu ibadah yang pahalanya tiada henti-hentinya. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar itu yang dicukupkan pahalanya untuk mereka yang tiada batas. Kira-kira puasa, ketika kita menjalankan puasa, otomatis kita akan terlatih kesabarannya. Innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, itu tadi artinya. Bahwasanya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maka saya pribadi memaknai puasa yaitu kegiatan ibadah yang tiada hentinya pahala mengalir bagi diri saya sendiri pun bagi kita semua. Oleh karena itu, perbanyak amalan-amalan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan setan akan dibelenggu, akan dikurung oleh Allah, tidak boleh kemana-mana. Tapi kenapa ketika bulan suci Ramadan itu datang masih banyak sekali yang masih berbuat maksiat? Nah, itu beda cerita. Kalau itu memang sudah temannya setan. Jadi sebenarnya orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa, dia tidak akan terjerumus. Maka sebab itu setan-setan pada bulan suci Ramadan itu akan dikurung oleh Allah. Akan memberikan ujian juga kepada umat Islam. Nah, saya di sini mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan. Contohnya berzikir, kemudian tadarus, kemudian sholat 5 waktu itu harus tepat, kemudian memperbanyak sholat sunnah, kemudian zakat, nah dan masih banyak lain lagi. Itu yang harus kita kerjakan. Kenapa? Kembali lagi, kenapa orang sabar itu mendapatkan pahala yang tiada henti-hentinya? Dan apakah ada hubungannya dengan puasa? Ya, ada. Kenapa? Bahwasanya sabar itu ada 3. Sabar taat kepada Allah, kemudian sabar meninggalkan yang haram, kemudian sabar dalam menghadapi takdir. Nah, ketiga bentuk kesabaran itu ada dalam amalan ibadah puasa. Melakukan ketaatan pun ibadah puasa juga sama, kemudian meninggalkan yang haram pun melakukan amalan ibadah puasa pun juga sama. Kemudian yang ketiga menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ya, mungkin terasa menyakitkan itu maksudnya menahan hawa nafsu selama berpuasa, makan, minum, kemudian dan yang lainnya. Nah, itu pun juga termasuk kesabaran tersendiri ketika bulan suci Ramadan, ketika menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian apalagi yang menjadi makna puasa? Makna puasa itu seperti perisai. Asyamu junnatan. Puasa adalah perisai. Maksudnya gimana? Ya, perisai yang dimaksud itu ada 2, yaitu perisai di dunia dan perisai di akhirat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita masih ada di dunia, masih hidup, kita mempunyai perisai tersendiri selama di dunia. Apa itu? Terlindungi dari godaan setan dan senantiasa berlindung, menghalangi setan untuk
mengikuti kita, kemudian mengajak kita. Itu selama di dunia. Kemudian perisai di akhirat apa maksudnya? Nah, perisai di akhirat, puasa itu sebagai perisai di akhirat kita. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita, melindungi kita, menghalangi kita untuk masuk dalam api neraka. Apa kita nggak mau mengajak keluarga, mengajak orang tua untuk masuk dalam surganya Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oh, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk senantiasa memaknai bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini dengan sangat-sangat menerima, bahagia. Meskipun saat ini kita sedang mengalami masa pandemi. Nah, ketika masa pandemi datang, bagaimana puasa kita? Tetap keimanan dalam berpuasa tetap akan ada. Yang namanya iman itu enggak bakal berubah kecuali diri kita yang merubah. Nah, oleh sebab itu Ramadan tetaplah Ramadan yang berkah, Ramadan yang bahagia untuk kita. Nah, saran saya tetap maknai puasa sebagaimana mestinya kita memaknai diri kita sendiri. Puasa bukan hanya sebagai menahan hawa nafsu, melainkan puasa pun juga sebagai perisai dalam hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.